Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bapak Hamzah Arfianto. Sekarang Bapak akan mengajarkan kalian mengenai matematika peminatan kelas 10. Oke. Sebelumnya, kalian di kelas 9 telah mempelajari materi bentuk pangkat dan bentuk akar. Untuk materi awal di kelas 10 peminatan sekarang, kita akan membahas mengenai eksponensial. Apa itu eksponensial? Kamu telah mempelajari bentuk pangkat ketika masih duduk di jenjang pendidikan SMP kemarin. Dalam penggunaannya secara matematis, bentuk pangkat sering dikenal dengan istilah bentuk eksponen atau eksponensial. Jadi kalau misalnya di SMP kalian bilangnya itu bentuk pangkat dan bentuk akar, di SMA ini kita menyebutnya adalah eksponensial. Oke, untuk mempelajarinya lebih lanjut, kita akan bahas mengenai sifat-sifat eksponensial. Oke, sekarang kita akan masuk ke sifat eksponensial. Kita masuk ke sifat-sifat eksponensial. Oke, yang pertama ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, di sini untuk perpangkatan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ingat jika bilangan pokoknya sama, jika dikalikan perpangkatannya akan menjadi penjumlahan. A pangkat M ditambah N. Seperti ini. Contohnya, kita ambil 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 5. Berapa? Yaitu 2 pangkat 8. Oke, seperti ini. Ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua. Jika tadi perkalian, sekarang ada A pangkat M per A pangkat N. Jika bilangan pokoknya sama, bila dia dibagi, maka pangkatnya hanya tinggal kalian kurangkan. A pangkat M dikurangi N. Kita ambil contoh. 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Seperti ini. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, itu ada A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini jadi jika setiap bilangan berapapun kalau pangkatnya 0, maka dia akan menghasilkan 1. Contoh 26 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Lalu 3 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat ya, ini pangkat 0, bukan derajat. Oke, jadi berapapun bilangannya, jika pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, untuk sifat yang keempat, itu ada A pangkat 1 sama dengan A. Maksudnya gimana? Berapapun bilangannya, jika pangkatnya 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 99 pangkat 1, maka hasilnya adalah 99. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, jadi
berapapun bilangannya jika pangkatnya 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, sifat yang kelima itu ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah ini jika pangkatnya negatif kita harus membuatnya kebalikan. Kalau di sini kan anggapnya dia di atas, berarti dia akan bernilai positif ketika dia ada di bawah atau menjadi pembagi. Begitu sebaliknya, kalau misalnya 1 per A pangkat min N sama dengan berapa? Kita lihat, dia negatifnya ada di bawah. Kalau ada di bawah, berarti otomatis dia positifnya ada di atas. Kita naikkan, berarti jadinya A pangkat N. Seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya pangkat negatif, tinggal kita balik aja. Kalau dia ada di atas, kita balikan jadi di bawah. Sedangkan kalau dia ada di bawah, kita balikan menjadi di atas. Oke, kita akan membuat contoh dari sifat yang kelima. Kita buat contoh. Tadi kan di sifat nomor 5 itu adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau kebalikannya, dari 1 per A pangkat min N itu akan sama dengan A pangkat N. Nah sekarang kita ambil contoh. Misal ada 2 pangkat negatif 3. Kita disuruh membuat bentuk ini menjadi pangkat positif. Maka seperti yang tadi kita pelajari untuk sifat nomor 5, ketika pangkatnya negatif, kita harus merubah letaknya agar dia menjadi pangkatnya positif. Karena 2-nya ada di atas, otomatis agar pangkatnya bernilai positif, kita akan merubahnya menjadi ada di bawah. Menjadi 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 per 8. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita coba ke contoh yang kedua. Misal, buatlah bentuk berikut menjadi bentuk pangkat yang bernilai positif. 1 per 3 pangkat negatif 2. Nah, ternyata dia pangkatnya negatif, tapi dia ada di bawah. Agar dia menjadi pangkat positif, berarti kita harus naikkan ke atas. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Atau hasilnya berapa? 9. Oke. Seperti ini untuk contoh dari sifat nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-6. Di sini sifatnya adalah ketika ada perpangkatan dipangkatkan kembali, maka hasilnya seperti apa? Nah, jika seperti ini, jika ada perpangkatan A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi beda, kalau perkalian pangkat tadi pangkatnya jadi penjumlahan, sedangkan kalau perpangkatan dipangkatkan kembali, maka hasilnya adalah pangkatnya dikali. Kita ambil contoh. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 4. Maka pangkatnya adalah 2 pangkat 12. Seperti ini untuk sifat yang ke-6. Oke, sekarang masuk ke sifat yang ke-7. Sifatnya seperti apa? Jika ada A pangkat M dikali dengan B pangkat N,
kita pangkatkan kembali dengan P, maka akan menghasilkan A pangkat MP atau M kali P dikalikan dengan B pangkat NP. Jadi kalau seperti ini, kan dia adalah masing-masing bilangan, maka masing-masingnya itu juga kita harus pangkatkan kembali dengan P. Jadi M dikali dengan P, sedangkan yang B itu berarti N dikalikan dengan P. Jadi seperti ini. Kita ambil contoh. Misal ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Kita pangkatkan dengan 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 10 dikali dengan 3 pangkat 20. Oke, ini adalah sifat yang ketujuh. Nah, kita sekarang masuk ke sifat yang terakhir, adalah sifat ke-8. Nah, kalau tadi di sifat ke-7 itu untuk perkaliannya, sekarang jika pembagiannya ada A pangkat M per A pangkat N, kita pangkatkan kembali dengan P, maka dia akan menghasilkan A pangkat M kali P per A pangkat N dikali P. Ini kalau ini berarti kan bilangan pokoknya sama. Boleh kalian sederhanakan dulu, atau misalnya kalian bisa langsung seperti ini. Kita ambil contoh. Misal ada 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2, kita pangkatkan kembali dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 per 2 pangkat 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Nah, berhubung ini juga masih sama-sama angka 2, bilangan pokoknya bisa kalian langsung kerjakan yang tadi. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 4. Karena apa? Dia pembagian. Karena dia pembagian pangkat, maka pangkatnya tinggal dikurang. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, sekarang masih di sifat yang ke-8, tapi kita menggunakannya yang berbeda. Misal di sini ada teorinya itu, atau sifatnya itu yang A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P, sama hasilnya adalah A pangkat MP atau M dikali P per B pangkat N dikali P. Tapi lihat, bilangan pokoknya berbeda, berarti tinggal kita kerjakan. Misal kita punya contoh 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2, kita pangkatkan lagi dengan 4. Maka hasilnya gimana? Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 4 per 3 pangkat 2 dikali 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 12 per 3 pangkat 8. Seperti ini. Oke, untuk melihat apakah kalian sudah memahaminya atau belum, silahkan dikerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan berikut.
Oke, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.